Siang-siang begini, aku belum bisa nyantai. Ini masih di tengah hutan bareng Kang Anggi. Kebetulan stok kayu bakar di rumah sudah hampir habis. Sambil jalan-jalan santai, lumayanlah ngumpulin kayu-kayu kering. Ambil seperlunya saja yo. Wong hanya untuk kebutuhan masak sehari-hari. Walaupun jauh, tapi kalau jalan rame-rame jadi nggak terasa. Ya, palingan sesekali kami berhenti sebentar sambil meluruskan punggung yang pegal. Wah, apa tuh? Malaka memang bukan buah musiman, jadi setiap waktu ada. Sekilas, buahnya mirip cermai, tapi lebih besar dan lebih keras daging buahnya. Pohonnya juga mirip pohon cermai. Rasa buahnya sepat asam menyegarkan. Buah Malaka bisa langsung dimakan yo, tapi bisa juga diolah jadi selai, manisan, asinan, teh, minyak atsiri, dan bubuk buah Malaka. Oh iya, tanaman ini tumbuh baik di daerah subur yo. Bisa juga sih di tanah yang panas dan gersang. Turun dul, udah banyak. Pada penasaran, buah Malaka udah jadi nopo? Sabar yo. Kita cuci dulu buah Malaka sampai bersih. Buah ini tidak hanya dikenal di Indonesia. Masyarakat India juga sangat dekat dengan buah ini. Soalnya buah Malaka banyak manfaatnya. Antara lain kandungan vitamin C-nya yang lumayan tinggi. Buah ini juga dipercaya bisa mencegah kanker perut, kulit, dan hati. Malaka juga punya sifat mendinginkan, sehingga cocok untuk pengobatan yang berkaitan dengan sensasi rasa terbakar atau panas, seperti peradangan atau demam. Setelah bersih, buah Malaka bisa langsung dipotong-potong. Oh iya, kalau mau makan langsung tapi nggak kuat rasa sepat asamnya, ada caranya loh. Cukup masukkan buah Malaka ke dalam air garam dan kunyit. Ternyata Teh Ine mau menumis buah Malaka. Bumbu yang dipakai bawang merah, bawang putih, lada, kemiri, dan garam. Ulek semuanya yo. Jangan lupa kalau yang suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera. Bunia membuat adonan kulit dadar untuk membungkus. Terigu, susu bubuk, gula, baking powder, soda kue, dan vanili dicampur jadi satu, lalu diaduk.
Oh iya, untuk penyeimbang rasa, tambahkan garam secukupnya saja. Beri air hingga adonan agak encer. Kemudian, adonan dibagi sesuai dengan jumlah warna kulit yang dibuat. Jangan lupa, adonannya harus encer. Soalnya, kalau terlalu kental, kulit dadar jadi terlalu tebal dan lama matangnya. Taika, ini buah malakannya udah aku buang bijinya, tolong dimasakin ya. Oh iya, makasih ya, Dul. Ya teh. Bu, saya mau numisin dulu ya, Bu ya. Oh iya. Tumis bumbu sampai tercium aroma harum, lalu masukkan malaka. Rasa buah malaka memang asam dan sepat. Justru itu sensasinya yo. Tapi kalau sudah dipadukan dengan bumbu-bumbu, pasti enak kok rasanya. Kulit dadarnya dibuat matang, tapi jangan sampai bawahnya gosong yo. Soalnya kalau terlalu gosong, kulitnya tidak bisa dilipat. Siapkan kulit dadar gulung, isi dengan tumis malaka pedas. Lalu, lipat bagian samping kiri dan kanan ke atas tumisan. Kemudian, kunci dengan melipat bagian belakang kulit ke bawah. Ingat yo, isiannya secukupnya saja, supaya kulit dadarnya bisa dilipat. Wah, kalau dilihat sih memang mirip dadar gulung yang biasanya bercita rasa manis, tapi yang ini gurih pedas. Kayak apa ya rasanya? Ayolah, coba langsung saja. Walaupun daging buah malaka sudah melunak, tapi rasa sepatnya masih terasa. Cita rasa gurih pedasnya berpadu dengan sensasi asam dan sepat. Lur, siapa sih yang nggak suka kacang? Tapi kacang yang satu iki bukan sembarang kacang, hobinya disco. Kalian pasti tahu kan Lur, kalau di Sulawesi Selatan terkenal dengan oleh-oleh kacang diskonya. Nah, kebetulan aku mau bantu-bantu di UMKM kacang disko nih Lur.
Kudapan ini mampu menimbulkan suara yang khas ketika dikunyah. Suara berisik inilah yang menyebabkan kacang ini dinamai sebagai kacang disco. Bu, ngantar kacang nih, Bu. Iya, sekalian bantu kupasnya, Ndul. Oh, ya, Bu. Sebelum diolah, kacang tentunya harus dikupas terlebih dahulu, Lur. Oh iya, Lur. Kacang tanah pertama kali masuk di Indonesia karena dibawa oleh para pendatang dari Cina dan India pada tahun 1690. Katanya sih, kacang ini mendarat pertama kali di Pulau Maluku. Kacang tanah dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu Spanish, Valencia, dan Virginia. Namun yang banyak berkembang di Indonesia adalah tipe Spanish dan Valencia. Tipe Spanish dicirikan dengan 2 biji per polong, sedangkan tipe Valencia memiliki 3-4 biji per polong. Ndul, sudah penuh ini kulitnya. Tolong dibuang. Kulitnya mau dibuang, Bu? Iya. Wah, buat saya, Bu, ya. Bisa diolah ini, Bu. Iya. Makasih, Bu, ya. Iya, sama-sama. Setelah kacang dikupas, waktunya mengadon, Lur. Tuangkan kacang dan berikan gula pasir. Setelah itu, tambahkan telur, lalu aduk rata ketiga bahan tadi. Bahan-bahan tersebut harus tercampur rata dulu, ya, Lur. Baru nanti bisa diberikan tambahan tepungnya agar gula tidak menggumpal. Selain sebagai pengikat, telur tentunya memberikan rasa gurih pada kacang. Kacang disco memang terkenal karena perpaduan rasanya yang gurih dan manis, toh, Lur. Selanjutnya, tambahkan tepung dan aduk kembali adonan hingga merata. Oh iya, Lur, aku ada tips nih. Untuk menghasilkan kacang disco yang crispy kriuk, gunakan rasio 4:1 dalam penggunaan tepung terigu dan tapioka, yo. Soalnya, selain berfungsi mengentalkan makanan, tepung tapioka juga bisa memberi tekstur padat dan renyah pada makanan yang digoreng. Nah, setelah adonan rata, goreng adonan dalam minyak yang banyak. Pastikan semua bagian kacang terendam minyak agar hasilnya garing merata, Lur. Oh iya, Lur, hati-hati jangan menggunakan api terlalu besar, yo. Soalnya adonannya mengandung banyak gula. Bisa-bisa kalau terlalu panas akan cepat gosong. Lur, kacang disco seringkali disamakan dengan kacang telur. Sekilas memang mirip sih, tapi keduanya memiliki beberapa perbedaan, Lur. Terutama pada penggunaan bahan baku. Kacang telur cenderung menggunakan lebih banyak tepung dan gula. Sedangkan pada kacang disco, gula, tepung, dan telur hanya sebagai pelapis tipisnya saja. Dari segi tekstur pun agak berbeda. Kacang telur biasanya memiliki permukaan kulit yang lebih halus. Sedangkan kacang disco, bagian kulit tepungnya bergelombang, Lur. Nah, setelah matang, angkat kacang disco, lalu saring minyak sambil digoyang-goyangkan, yo. Selanjutnya, kacang tinggal dikemas menggunakan kemasan kedap udara agar tetap renyah saat dinikmati konsumen, Lur. Lur, tadi aku disuruh buang kulit kacang dari UMKM. Walah, sayang banget, yo. Padahal kulit kacang ini masih bisa diolah, loh. Nah, daripada aku beli, mending tak olah sendiri aja. Caranya juga gampang, toh. Setelah dicuci bersih, keringkan kulit kacang tanah. Bisa dikeringkan dengan dijemur atau disangrai seperti ini, Lur, biar lebih cepat. Kalau sudah kering, tumbuk kulit kacang tanah hingga halus. Nah, untuk mencegah adanya kulit kacang yang masih kasar dan berserat, saring lagi tepung kulit kacang hingga benar-benar bersih. Oh iya, Lur, kulit kacang ini mau aku olah jadi katsu kulit kacang dengan saus palu basah, Lur. Sebagai campuran adonannya, Dianka mengiris wortel,
buncis, serta cabenya. Lalu untuk bumbunya, Dianka menghaluskan garam dan bawang putih. Oh iya lur, jangan lupa tentu tambahkan kacang tanahnya dong, biar proteinnya semakin berlimpah toh. Sementara itu, Dika menyiapkan bumbu untuk cocolannya lur. Bahan dan caranya sederhana aja lur. Cukup iris tipis-tipis bawang merah, bawang putih, serai dan lengkuas. Kemudian sangrai jinten, lada dan ketumbar hingga wangi yo. Nih kulit kacangnya deh, sudah ditumbuk. Makasih ya Ndul. Ya. Tolongin dong Ndul satu lagi. Apa nih? Itu di Ika lagi bikin bumbu kontrolnya, kamu terusin ya. Oh, ya nih. Makasih Ndul. Dika, udah 3 aja, biar aku lanjutin. Oh ya, makasih ya. Oh iya lor, yang membedakan bumbu palu basah dengan bumbu konro atau coto adalah campuran kelapa sangrai halusnya. Makanya kuah atau saus palu basah cenderung lebih kental lur. Setelah kelapa disangrai halus, haluskan juga bumbu-bumbu yang tadi telah disangrai ya lur. Selain untuk mematangkan, proses menyangrai juga menambah aroma pada bumbu. Selanjutnya, panaskan air, lalu masukkan bumbu dan kelapa sangrai halus. Aduk-aduk hingga mengental. Kelihatannya kayak bumbu sate ya lur. Jangan lupa tambahkan garam dan masak hingga matang. Wah, Dianka sudah selesai menyiapkan bumbu dan bahan isiannya lur. Selanjutnya, remas-remas tahu hingga halus. Lalu tambahkan kacang dan campur hingga rata. Kemudian masukkan juga telur dan adon kembali. Berikutnya, masukkan bumbu, garam, dan cabai. Tidak lupa buncis dan wortelnya ya lur. Setelah semua bahan tercampur, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, berikan pewarna sesuai selera kalian lur, biar apik. Tuh, cantik toh lur. Wih, warna-warni kayak pelangi ya. Setelah itu, bentuk adonan lonjong-lonjong dan sisihkan. Kocok putih dan kuning telur, lalu ambil adonan yang telah dibentuk. Gulingkan di atas tepung kulit kacang yang telah kuhaluskan tadi lur. Agar hasilnya makin merekat dan garing, lapisi dengan telur dan tepung kulit kacang lagi lur. Terakhir, tinggal goreng adonannya. Pastikan semua bagian terendam minyak dan menggunakan api sedang saja ya lur. Jangan lupa tetap dibolak-balik yo, agar semua bagian matang merata. Wih lur, nih udah jadi katsu kulit kacang dengan bumbu palu basahnya. Gimana lur? Cantik ya warnanya, cerah banget. Aromanya juga tidak kalah loh dengan tampilannya. Wangi banget. Yuk deh kita cobain. Apa aku bilang lur, rasanya mantep. Tidak salah toh kalau aku bilang kulit kacang ini bisa diolah kembali menjadi olahan yang lezat dan bergizi. Makanya lur, besok-besok kalau punya limbah makanan jangan langsung dibuang yo. Siapa tahu masih punya banyak manfaat dan bisa diolah jadi makanan yang mantep kayak gini. Ini lulur yang namanya Situ Bagendit, salah satu tempat wisata di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Situ Bagendit menjadi berkah bagi warga yang tinggal di sekitarnya loh. Seperti menjadi sumber pengairan lahan pertanian dan penyedia kebutuhan air tawar. Mantap toh? Sayangnya, Situ Bagendit punya masalah yang sama seperti danau atau rawa di Indonesia. Banyak ditumbuhi eceng gondok, lur. Padahal warga di sini sudah rutin membersihkan eceng gondoknya. Tapi emang tanaman ini punya pertumbuhan yang sangat cepat. Dul, bantuin cari eceng. Buat apaan, Kang, eceng gondok? Buat dimasak. Oh ya, Kang. Kalau sudah menutup permukaan air begini, yo kasihan makhluk hidup di bawahnya. Bisa nggak dapat oksigen dan sinar matahari yang cukup. Makanya eceng gondok juga dianggap gulma, lur. Yo wis, aku ambil eceng gondoknya sesuai perintah Pak Mansur. Sebenarnya lur, eceng gondok iki juga banyak manfaatnya kok. Ada yang memanfaatkannya jadi bahan kerajinan tangan seperti yang dilakukan masyarakat di Rawapening, Jawa Tengah. Kalau sama masyarakat di sini sih, eceng gondok biasa dimasak. Sampai di rumah, langsung aku cuci eceng gondoknya. Tanaman iki punya sifat menyerap zat-zat seperti logam berat, lur. Wah, kalau masuk tubuh, yo bahaya toh. Setelah bersih, lanjut iris eceng gondoknya, lur. Eceng gondok iki ternyata kalau dikonsumsi juga ada khasiatnya loh untuk tubuh. Di Filipina, eceng gondok dicampur dengan jus lemon untuk mengobati bisul. Nah, sekarang lanjut rebus eceng gondok dengan tambahan garam selama 2 jam. Iya, emang lama banget lur. Ini selain untuk menghilangkan racun yang terkandung di dalamnya, juga untuk melunakkan tekstur eceng gondoknya. Sekarang giliran Teh Ririn bikin bumbu tumisnya, lur. Cabai merah udah pasti ada. Begitu juga dengan bawang dan bawang putih. Satu lagi bumbu yang dihaluskan, yaitu cikur atau kencur. Unik yo, rasanya bakal mirip kayak seblak, jangan-jangan. Oh iya, Teh Ririn juga ulek oncom dan tempe sebagai bahan campuran tumis eceng gondoknya, lur. Terakhir, tinggal tumis semua bahan. Awali dari bumbu halusnya. Setelah harum, baru masukkan oncom dan tahu. Terakhir, masukkan eceng gondok rebusnya, lur. Aku yakin lur, di tempat kalian belum ada masakan seotentik ini. Asli, enak bingit. Tipe masakan yang bikin boros nasi, jos gandos.
Lur, kota Palembang iku punya banyak jajanan tradisional yang enak-enak loh. Bukan cuma empek-empek aja. Salah satunya yang biasa dibikin Ibu Ruksinah, pembuat kue dan roti tradisional di kota Palembang. Bro, tolong tuh coklatnya dipotong-potong sama kurmanya dipisahin bijinya. Oh, ya Bu. Hari ini aku mau bantu Ibu Ruksinah bikin roti bluder Palembang, Lur. Duh, langsung terbayang lembutnya roti bluder. Sebelum bikin adonan utama, aku mau siapin isiannya dulu. Aku pakai kurma dan coklat, Lur. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Ruksinah sudah mulai membuat adonan. Bluder merupakan roti klasik peninggalan Belanda. Bluder bisa dijumpai di banyak daerah dengan kekhasannya masing-masing. Kalau di kota Palembang, tidak pakai mentega cair seperti bluder di daerah lain, melainkan pakai minyak sayur. Salah satu keunikan bluder khas Palembang buatan Ibu Ruksinah menggunakan susu dan santan. Terakhir, tambahkan tepung terigu. Lalu, kocok lepas sampai adonan tercampur merata. Adonannya dibagi ke beberapa wadah karena bakal diberi beberapa warna makanan, Lur. Yo, aslinya bluder itu berwarna kuning terang dan sedikit coklat kalau sudah matang. Waktunya manggang adonan, Lur. Dimasak ya, nanti dipanggang. Oh, ya Bu. Loyang untuk manggangnya diolesi minyak sayur dulu supaya nggak lengket ketika roti matang. Alat panggangnya unik ya, Lur. Iki namanya gendok, semacam gerabah dari tanah liat. Loyangnya dimasukkan ke dalam gerabah, lalu tuang adonan ke loyang. Ojo lali, beri kurma dan coklatnya, Lur. Baru tutup lagi dengan adonan. Sengaja aku bedakan warnanya biar tampilannya makin cantik. Uniknya, manggang adonan bluder Palembang, sumber panasnya bukan cuma ada di bawah, Lur, tapi juga di atas. Bara api yang diletakkan di atas seng akan menghantarkan panas dengan baik. Panggang dengan cara begini malah jauh lebih cepat dibandingkan pakai alat panggang modern, Lur. Apalagi gerabah iki bisa menyimpan panas dengan baik. Lapisan atas juga akan matang dengan sempurna seperti lapisan bawahnya. Bluder Palembang wis jadi nih, Lur. Dibandingkan roti kebanyakan, bluder iki jauh lebih lembut
dan lebih awet. Bisa sampai 6 hari, Lur. Pantas aja luder jadi jajanan yang masih banyak penggemar. Pagi-pagi, aku sudah ada di Desa Kolot, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Oh iya, padi yang sedang aku panen ini padi beras merah. Umur panennya sekitar 5 bulanan. Nah, cara kerjanya memang seperti ini. Ada yang bertugas memanen, ada pula yang menggebuk seperti saya ini. Wah, ternyata Pak Takin pun sedang sibuk dari tadi. Sekalian sajalah, aku bantu Pak Takin sambil menunggu giliranku menggiling padi. Beruntung, di zaman modern, kegiatan menumbuk digantikan mesin ini. Jadi, berapapun gabah yang akan digiling, tak masalah. Beras merah biasanya digiling 2 kali. Kalau hanya sekali, tidak semua kulit gabah akan terkelupas. Ada pula yang menggilingnya sampai 3 kali. Namun, hasil dari penggilingan yang ketiga akan menghilangkan warna merahnya, sehingga menyerupai beras putih. Nah, aku pernah diberitahu kalau beras merah masih menempel kulit ari yang kaya serat, bagus untuk membersihkan pencernaan. Teh, ini beras merahnya udah digiling kah? Oh iya dong, tumpukannya sebelah sana. Oh, ya teh. Kata Teh Opi, beras merah ini akan dibuat burayot. Jajanan tradisional ini memang sudah menjadi ciri khas kota Garut. Makanan ini biasanya ditemui di tempat-tempat wisata sebagai pilihan oleh-oleh khas Garut. Tepung untuk membuat burayot harus benar-benar tepung halus. Jadi, selain menumbuk, aku pun harus mengayaknya dulu. Ini teh, tepung beras merahnya udah jadi. Ayah, makasih ya, Dil. Ya dah. Burayot yang asli terbuat dari tepung beras merah. Nah, rasa manisnya berasal dari gula merah yang sudah dicairkan dan diadon bersama tepung beras merah dan sedikit garam. Nah, kalau perasan daun suji dan pandan ini untuk memberi warna hijau pada adonan. Kata Teh Irma, selain hijau, burayot boleh kok dikreasikan warnanya sesuai selera. Kalau adonan sudah kalis, burayot siap digoreng.
makan aja. Ayo deh. Cara menggoreng burayot tergolong unik. Pertama, tangan harus selalu dioles minyak goreng. Lalu, adonan dibuat bulatan kecil dan dipipihkan ke atas yang sudah diolesi minyak. Hal ini untuk memudahkan pengambilan adonan setelah dipipihkan. Selanjutnya, adonan langsung digoreng ke dalam minyak panas. Setiap satu kali penggorengan, hanya bisa menggoreng satu burayot. Saat adonan masuk ke minyak, harus langsung digoyang-goyang dan dibalik. Kalau sudah terlihat kecoklatan, permukaan yang mengembang ke atas ditusuk menggunakan ujung bambu, lalu ditiriskan dengan cara digantung. Nah, bentuk inilah asal mula disebut burayot. Berasal dari kata ngeburayot yang artinya menggantung. Ya, ini putih menang. Yuk, ulang. Umbi palayung gambreng. Menang. Ayo. Ternyata rasa burayot yang asli mirip seperti kue cucut. Empuk, manis, dan gurih. Kata Teh Irma, selain yang aku makan ini, burayot juga bisa dikreasikan rasa dan warnanya. Misalnya warna biru rasa mentol, warna hitam dari beras hitam, dan warna merah muda dari stroberi. Mantap lah ini, kalau untuk cemilan sore hari, sambil menikmati hijaunya pemandangan dan sejuknya hawa dataran tinggi Garut.